dengan judul Grup Ayam Bukan Ayam. Di sini kami sudah sampai di tempat usaha ternak. Buat motornya sendiri ada di Jalan Cikerti nomor 25. Sedangkan untuk pabriknya sendiri Jalan Cikoneng 2 nomor 59. Kenalkan, nama saya Evin Alisa. Kenalkan, nama saya Hanifah Zahra. Saya Hawan Madani. Kenalkan, nama saya Hermina Ramadhani. Saya Muhammad Irgi Hardiansah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Kenalkan, nama saya Yunar Monika Zahra. Jadi Pak, tujuan kami ke sini mau wawancara di usaha ternak, khususnya di usaha ternak ayam, karena untuk menyelesaikan tugas PKWU. Nah, sebelum kita memulai ke pertanyaan yang lebih lanjut, saya mau nih perkenalan Bapak. Bapak siapa yang mendirikannya? Oke, baik, terima kasih atas kedatangannya buat adik-adik SMA 1 Ciamas ya. Ya, perkenalkan, nama saya Fadli Yunaldi. Ya, di sini saya menjabat sebagai manajernya untuk perusahaan di PT Sweat Inovasi Transfer. Untuk PT Sweat Inovasi Transfer sendiri yaitu didirikan oleh seorang wanita yang luar biasa bagi saya, yaitu Dr. Sri Wahyuni. Ya, dulunya beliau itu dosen di ITB, cuma beliau menciptakan suatu alat ya yang dinamakan dengan reaktor biogas, dan beliau mengembangkan itu sampai terjadilah terbentuklah perusahaan ini gitu. Untuk pendidikan Bapak? Oke, saya hanya D3 ya, hanya D3 di bidang peternakan di ITB. IPB juga. Kan ada tuh sekarang tuh D3-nya ya, saya di situ D3-nya. Angkatan saya itu angkatan 42. Cuma untuk 42 itu D3 itu angkatan pertama sebetulnya, karena di angkatan saya itu tahun 2005 itu baru ada D3 gitu. Nah, kampusnya itu kalau D3 itu di Ciledug dan di Gunung Gede gitu. Kalau S1-nya di Damaga. Mas, saya mau tanya, jenis bidang usaha apa sih yang Bapak kelola di sini? Oke, yang dikelola dari perusahaan kita, saya pertama mau perkenalkan dulu ya perusahaannya ya. Jadi kita namanya PT Sweat Inovasi Transfer. Itu kita berdiri 2007 oleh direkturnya bernama Ibu Sri Wahyuni atau Dr. Sri Wahyuni. Dan di sini kita bergeraknya yaitu di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, kita cenderung itu lebih ke peternakan dan pertanian. Nah, yang ada di kami peternakan yaitu ada budidaya penggemukan sapi, ya, terus ada penggemukan domba, terus ada juga ayam petelur, ya, dan juga ada ikan lele. Nah, jadi yang itu yang ada di kami, yang kami kelola sekarang ini. Jadi ada beberapa jenis lah dari peternakan dan perikanan. Buat selanjutnya nih, kalau boleh diceritain latar belakang Bapak buat buka usaha ternak ini tuh. Oke, latar belakang kita, kenapa ada ternak ini gitu? Kenapa ada ternak? Nah, di sini kita menjual alat sebetulnya. Alat kita yang dinamakan yaitu reaktor biogas atau digester biogas. Kita terbuat dari fiberglass. Nah, reaktor ini media pemasukannya yaitu dari kotoran ternak. Gitu. Jadi kotoran ternak itu media pemasukan yang nantinya akan diproses oleh alat kita. Alat kita itu akan memproses kotoran itu dan menghasilkan energi terbarukan yang dinamakan yaitu biogas. Nah,
dia menghasilkan biogas dan juga menghasilkan pupuk organik dari kotoran itu. Makanya kita di sini budidaya ternaknya untuk apa ya? Sebagai media promosi kita juga. Gitu loh. Kita menjual alat nih. Alat kita harus dilihat dong apakah berfungsi apa tidak. Nah, makanya itu kita pasang di sini satu alat beserta dengan medianya yaitu dari kotoran ternak itu. Jadi itu latar belakang kita dari awal dari alat baru ke ternaknya ada di sini. Lumayan panjang ya Pak. Yang ketiga Pak, buat mempersiapkan usaha ini bagaimana kronologi persiapan Bapak saat pertama kali memulai usaha? Oke, kita mulai usaha itu didirikan oleh Ibu Dr. Sriwani ya. Beliau merupakan dosen ITB dulu. Nah, beliau menciptakan alat yaitu namanya reaktor biogas itu. Nah, dari situlah 2007 beliau mencoba untuk mengembangkan usaha ini. Itu untuk mengembangkan usaha ini, dan alhamdulillah sampai sekarang alat itu kita berkembang dan seperti terpasang di seluruh Indonesia. Nah, terus untuk perkembangan dari peternakan sendiri dia mengikuti. Karena di sini kita menyediakan alat itu harus dibuktikan nyala atau tidak. Nah, kita di sini mencoba untuk belajar ternak juga. Nah, untuk ternak awal, kita di sini ada ternak sapi, budidaya pengemukan sapi. Terus dilanjutkan dengan budidaya domba, dan juga ayam petelur. Itu yang pertama kali pencetus dan juga usaha-usaha sebagai pencetus. Yang keempat Pak, kalau dari segi keutamannya sendiri bagaimana Bapak mungkin bisa sedikit share mengenai omset penjualan per hari atau perkiraan per bulannya? Oke, untuk omset ini sebenarnya rahasia perusahaan ya. Iya. Cuma itu ya bocoran dikit aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi usaha kita itu tidak setahun sekali tidak sama, sebulan sekali pun tidak. Itu karena kenapa? Penjualan kita melalui tender. 70% penjualan kita melalui tender, yaitu lelang di pemerintahan. Nah, untuk omset yang paling besar atau modal awal, gitu, modal dulu ya, dari modal misalkan kita sekitar 2 miliar untuk awal, ya itu akan ada omset sekitar 5 miliar per tahun. Kita hitungannya per tahun. Di sini kita kan ngambil usaha ternaknya mau ayam gitu ya Pak. Kalau dari ayamnya Oke, sendiri, kalau dari ayam sendiri kita spesifikasi ke ayam ya. Ayam kita di sini ada sekitar 300 ekor. Ya. Dari 300 ekor itu kita melihara ada ayam petelur kampung, ada juga ayam petelur ras, ya, atau ayam merah, atau ayam negeri yang bisa di sini. Nah, kita banyaknya ayam negeri. Kenapa? Ayam negeri ini produktivitasnya itu 90%. Nah, ayam negeri di situ itu ada sekitar 200 ekor. Nah, berarti dari 200 ekor itu sekitar 190 ekor per hari dia bertelur. Ya, selama berapa lama dia sampai aktif atau tidak bertelur lagi? Yaitu sampai di 76 minggu umurnya. Kita beli di umur 18 sampai 20 minggu. Ya, 18 sampai 20 minggu. Dia akan bertelur terus setiap hari selama 76 minggu. Itu sehari berapa telurnya? 1. Jadi 1 ekor itu dia 1. Nanti tinggal dikalikan saja sama kalian. Ya, jadi 190 dikali 76 minggu. Nah, 76 minggu itu berapa hari? Nah, itu nanti omsetnya bisa kalian lihat di situ. Kalau per harinya yaitu 190 butir. Nah, kita kalau yang ayam negeri ini kita jualnya per kilo. Ya, per kilonya itu ada isi berapa sih sekarang? Ada 6 mungkin ya, ada 6 atau ada 8 isinya. Nah, jadi 190 tinggal dibagi saja misalnya 8 dapat berapa kilo gitu. Nah, 1 kilonya berapa mau dijual, bisa ikut di pasar ya, ada yang mungkin 17.000, ada yang 19.000 omset per harinya gitu. Terus kita juga ada 100 ekor ayam petelur kampung yang telurnya warnanya putih. Ya, jadi itu ayam kampung yang telurnya warnanya putih, itu produktivitasnya hanya 70%. Nah, jadi kita ada 100, sehari itu cuma 70 ekor atau 70 butir sehari. Nah, kita jualnya itu telurnya per butir, bukan per kilo. Kalau ayam kampung, ya kita jualnya per butir. Itu harganya 2.000 sampai 3.000.
Itu kita jualnya kemana biasanya? Kalau ayam yang tadi merah itu dia beli, yang di sini kita tangga atau warga di sini beli, ya udah kita sediakan. Terus kalau ayam kampung itu kebanyakan tukang jamu. Oh iya. Belinya, iya tukang jamu dia belinya. Itu harganya 2.000 atau 3.000-an. Jadi tinggal dikali saja 70 butir dikali 3.000 atau 2.000, berapa seharinya? Berapa lama Pak produknya sama 76 minggu juga gitu. Oke Pak, pertanyaan nomor 5, untuk produksinya sendiri di sini gimana Pak, bagian apa yang Bapak jual dari hewan ternaknya? Oke, jadi ada beberapa produk peternakan ya. Yang pertama itu tadi telur, ya. Kita jual telur ayam ras atau ayam negeri dan juga telur ayam kampung. Terus kalau nyari domba, ya kita dari domba itu kita cukur bulunya itu 3 bulan sekali. Nah bulunya itu kita tidak buang, tapi kita cuci, kita buat beli warna sampai jadi sate souvenir atau boneka. Ya tergantung misalnya atau mau bikin baju atau bikin shell bisa, itu dari bulu domba. Nanti produknya ada, kita bisa lihatkan di depan. Nah terus kalau dari sapi, kita sapi itu penggemukan, berarti sapi yang mulai dari kecil, ya mulai dari pendet atau dari mulai makalan sampai dia nanti dibuat tertentu yang kita jual. Biasanya berapa lama itu dijual? Kita biasanya sapi itu dijual setelah di sini selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu beban badannya terus naik. Untuk apa? Kita mengejar bulan haji. Gitu. Terus kalau yang lainnya dari kanan cuma lele aja sih. Kalau lele itu kita per 3 bulan sekali panen. Gitu. Itu yang ada hewan yang ada di situ. Ayam sendiri kita tidak jual selama dia produksi telur. Karena di sini kita hanya melihara telur. Nah, setelah dia sudah tidak berproduksi 76 minggu, semuanya udah habis misalkan, baru kita jual ayamnya. Jadi ayam pedaging. Yang pertama ayam daging seperti ayam sayur di negeri. Yang untuk ayam kampung kita jual sebagai ayam kampung. Nah itu kita jual hidup atau jual sudah jadi produk. Kalau kita jual hidup memang harganya agak murah. Gitu. Misalkan yang hidup itu sekitar 30 sampai 35 ribu lah per ekor. Tetapi yang sudah kita packing, terus seperti sudah kita bubuin, kita digoreng ya, itu sekitar harganya di 60 ribuan satu ekornya. Nah satu ekor itu bobot badannya tidak sama. Ada yang 1 kilo, ada yang di 1,2, ya, ada juga yang di 1,5. Itu harga jual produk. Oke Pak, pertanyaan nomor 6, sarana apa saja yang digunakan oleh Bapak dalam ternak hewan ini? Oke, sarana dan prasarana itu emang penting. Yang pertama yang harus kita sediakan pertama kali yaitu kandang. Ya, pertama kandang. Kandang ini terbagi dari kandang luar dan kandang dalam. Kandang dalam, karena ayam kita bertelur, dia tidak boleh bergerak sama sekali. Jadi kita harus pakai kandang baterai namanya. Kandang baterai itu satu set isinya ada 4 kotak. Satu kotak kita isi 2 ekor. Kalau 1 ekor dia nggak bergerak. Gitu. Jadi kita buat satu kotak 2 ekor supaya dia tidak bergerak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tempat pakannya. Nah, tempat pakan itu harus betul-betul bersih. Jadi pagi kita berikan makan, siangnya kalau misalnya ada sisa itu harus dibuang. Nggak boleh ada yang tersisa, itu akan jadi bakteri nanti dia makan. Terus kedua itu pertama tempat minum. Ya, tempat minum kita sudah otomatis, jadi dia tinggal menyentuh saja airnya udah keluar dan dia sudah kenal, gitu, sudah kenal sama tempat minum itu. Yang ketiga yaitu obat-obatan, ya vaksin. Nah, terus ada vitamin, gitu kan, itu. Terus yang paling penting lagi ketersediaan pakan. Pakannya ini harus selalu ada, jangan sampai dia telat makan. Kalau kita makan dia ngambek. Ya 2 hari tak mau bertelur dia. Walaupun cuma telat sekitar misalkan 2 jam, 3 jam, biasa marah gitu. Nah, itu prasarana. Ketiga yaitu prasarana penampung kotorannya. Jadi kotorannya itu kita tidak sembarangan buang, tapi kita tampung satu tempat, yaitu namanya reaktor biogas itu.
Jadi kotoran itu masuk alat itu dibuat difermentasi jadi gas. Gitu, gasnya tidak bisa pakai untuk bahan bakar. Jadi itu alat-alat. Yang setuju Pak. Nah di sini kami lihat hewan ternaknya sehat dan bagus. Itu teknik merawat dari Bapak sendiri seperti apa? Oke, teknik sebenarnya macam-macam ya. Yang penting kita mengenal dulu apa yang mau kita pelihara. Ya, yang pertama misalkan dari ayam. Ayam itu yang pertama kita menjaga supaya dia tidak stres dulu aja. Ya bagaimana kalau kalian stres buat dia nyaman? Gitu. Yang pertama nyaman dari segi apa? Dari makannya jangan sampai telat. Gitu. Penyamaannya berarti pakannya itu ada jadwal. Kita jadwalnya itu kalau pemberian pakan ayam petelur, satu ekor ayam itu membutuhkan sehari 90 gram. 90 gram makan. 90 gram itu kalian bagi 2 gitu, atau bagi 4 nggak masalah, pas sehari 90 gram aja. Nah itu yang harus kalian pakai. Jadi dari 90 gram itu serah kalian mau beri pakan. Terus vitamin tetap harus diberi untuk menjaga daya tahannya gitu. Terus sanitasi ya, kebersihan kandangnya, jangan sampai kotoran itu numpuk terus, itu akan jelek juga. Nah, jadi sanitasinya harus bagus juga. Nah, itu terus dari segi yang lainnya sih nggak ada ya, nggak ada lagi, itu yang paling penting. Yang ke-8 Pak. Oke, pastinya kalau menjual sesuatu ada cara pemasaran. Dalam menjual hewan ternak ini bagaimana ya Pak cara pemasarannya? Bisa diceritakan sedikit mungkin? Oke, kalau pemasaran yang pertama ya kita cari pasar dulu. Nah, untuk pulang bisnis ini yang pertama kita mau jual apa dulu. Kadang kan orang juga gitu. Jangan dulu seperti itu dipikirnya. Kamu cari pasar dulu. Pasar yang ramai itu apa sekarang? Nah, misalkan ayam petelur nih, namanya nih, udah gede, pelihara ayam petelur. Nah, kita cari pasarnya mana nih? Mau kelas mana? Menengah ke bawah, atau menengah ke atas? Ya, kalau menengah ke bawah, udah jual di warung-warung. Ya, kita samperin warungnya, tawarin. Ya, Bu, kita ada telur nih, harganya diselesain loh. Harganya lebih murah, misalkan bedanya cuma 100 rupiah atau 200 rupiah kan sangat untung gitu kan. Oh, ya udah kalau mau ya udah kita itu kalau menengah ke bawah. Nah kalau misalnya ingin menengah ke atas, kita harus berpikirnya orang itu gengsi kalau menengah ke atas. Padahal telur, tapi kalau kita packagingnya bagus, itu mewah telur itu. Tapi pasar kita apa? Menengah ke atas. Apa maksudnya? Maksudnya ke supermarket, mall, ya atau ke ya, toko-toko yang orang banyak ke situ lah, swalayan. Tapi apa dilihatnya orang-orang seperti itu tuh packaging. Lihatnya wah cantik nih packagingnya, padahal tuh di sini gitu. Cantik, harganya cuma 4 butir misalkan 20.000, sedangkan di warung dapat 1 kilo gitu kan. Tapi packagingnya bagus, terus ada stikernya dan ada itu. Kita harus dilihat dulu pasarnya. Ya, mau target pasar kalian apa? Itu kalau anak sekolah misalkan targetnya ya udah bikin apa tuh atau sekolah atau apa jual di sekolah, nah, bisa juga jadi produk lagi gitu. Untuk strategi promosinya sendiri bagaimana Pak? Apakah ada syarat promosi tersendiri dari Bapak? Kan suka ada ya Pak, dia tidak mempromosikan tempatnya namun sudah banyak konsumen karena pembicaraan dari satu ke mulut lain. Nah dari Bapak sendiri bagaimana cara mencari konsumen? Itu udah jawab ya. Yang pertama kita punya HP ya. HP kalian punya berapa kontak atau ada kontak berapa status di HP kalian? Kalian punya WA kan? Nah, sekarang itu kan WA yang paling minimal WA nya gitu kan. Dari WA itu ada berapa ribu kontak yang kalian punya. Kalian bisa siaran apa sih namanya? Siaran yang banyak itu kan? Promosi situ kan kirim ke semua. Masa sih dari 1000 kontak nggak ada satu yang isi? Pasti ada yang tertarik. Iya, masih sih nggak ada yang tertarik. Ada satu saja yang tertarik. Tujuan kita apa? Kita dapat satu nih target kita dari kontak kita. Tapi apa? Kita punya cabang dari dia. Dia punya HP juga. Usahain dia promosi bantu. Tolong bantu dong ke kawan-kawan kamu. Kita punya produk yang kayak gini. Oh iya. Terus seperti itu. Itu yang paling mudah mencari promosi gratis. Apalagi sekarang ada Facebook, ya ada YouTube, dan lain-lainnya, itu ada TikTok mungkin sekarang. Itu akan lebih mudah kalau sekarang. Yang paling primitifnya itu kita
talk to talk ke tetangga. Yang dekat aja dulu. Kalau nggak tetangga, saudara kita deh, ya saudara kita itu yang dekat-dekat aja promosi dulu. Dari situ ya udah, nanti ya dari omong-omong mulut ke mulut, udah dapet tuh. Nah udah gede, jangan sampai gini kalian dapat pelanggan banyak, brand kalian nggak ada. Karena itu yang patahnya. Kalian sediakan dulu kemampuan kalian seperti apa, udah. Jadi itu yang paling minimal promosi seperti yang kita lakukan yang dari HPD. Terus yang ke-11, yang ke-10. Oh, di sini banyak konsumen ya Pak, ramai berarti ya. Selain di tempat ini, apakah ada cabang produksi lain di luar Jawa Barat sendiri Pak? Oke, kita nggak ada cabang di sini. Jadi kita terpusat semua di sini. Kecuali tahun 2012 memang kita ada cabang untuk alatnya ya, itu ada di Bali. Ya, itu hampir sekitar setahun lah kita di sana, kita buka cabang di Bali. Kalau di sini semua terpusat di sini. Jadi kalau ada yang beli, mereka akan datang ke sini, ya, atau mereka lihat di website kita, di IG kita, ada di Facebook dan lain-lainnya. Kita lewat itu juga promosinya, mereka bisa lihat, mereka bisa lihat alamatnya di situ, mereka akan datang ke sini. Gitu. Sekarang yang ke-12, yang tadi kan alasannya untuk tujuan usaha. Kalau dari segi kelemahannya, ada di perkiraan Bapak alasan yang membuat tujuan usaha Bapak ini enggak terpenuhi. Oke, untuk tarik ayam ya? Iya. Ya, berarti ke ayam ya. Kalau ayam sendiri, kelemahan kita, ya udah itu, maksudnya kita harga itu terpaku oleh harga pasar. Ya, harga pasar kadang fluktuatif, naik turun. Ya, tapi harga pakan naik terus. Gitu loh. Jadi nggak seimbang antara harga produk kita telur sama harga pakan yang kita sediakan. Karena untuk beternak ayam ini 90% modal kita itu ke pakan. Yang ke-13 Pak, apa saja yang menjadi faktor yang membahayakan usaha Bapak? Oke, yang menjadi faktor sebenarnya nggak ada yang jadi faktor ya. Yang paling dominan itu penyakit kalau dari ayam. Karena ayam itu sensitif ya. Bagaimana cara untuk menghindarinya itu pemeliharaan yang baik, ya sanitasinya yang baik, bersih kandangnya gitu kan. Terus perhatian terhadap pemberian pakannya juga baik, dan itu akan membuat ayam sehat. Nah, kalau ayam sehat, produktivitasnya bagus. Jadi faktor yang paling dominan kita hadapi itu faktor penyakit. Yang penyakit itu banyak sekali datangnya. Ya, ada yang mungkin dari tamu, kunjungan, terus ada juga dari udara yang sering hujan atau lembab gitu kan, sehingga makanya itu kalau kotoran didiamkan dia lembab, bakteri ada di situ, virus ada di situ, dia hisap, itu kan nggak baik juga. Gitu. Apa yang menjadi alasan utama usaha Bapak bisa mencapai tujuan yang ditetapkan? Yang pertama ya kita harus sesuai dengan target. Itu untuk usaha ya kita harus punya target. Kita kalau nggak punya target, usaha kita nggak akan bisa. Nah, dari adanya target itu akan timbulnya namanya suatu semangat. Kalau enggak tercapai target, target terus. Selanjutnya, seberapa besar tingkat permintaan pasar atau konsumen atas usaha Bapak ini? Oke, tingkat permintaan pasar sangat, kalau dari peternakan atau dari produksi telur ini, itu sangat bagus. Karena ini merupakan produk sekali pakai. Ya, produk kebutuhan pokok. Dan kebutuhan pokok yang paling murah, yang mudah dicari, ya mudah didapat gitu. Jadi itu ini sangat apa ya, kedepannya prospeknya bagus sekali kalau kalian bisa kembangkan dari peternakan ayam ini. Ya, cukup. Ayam atau Gallus domesticus adalah unggas yang biasa dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, telurnya, dan bulunya. Ayam peliharaan merupakan keturunan langsung dari substansi ayam hutan yang biasa dikenal dengan ayam hutan merah dan ayam bengkawa. Semua ayam termasuk theropoda seperti Tyrannosaurus. Koin silang antaras ayam telah menghasilkan ratusan galur unggul dan galur murni yang bermacam-macam fungsinya. Nah, seperti yang kita lihat,
Ada berbagai macam jenisnya. Ada ayam potong untuk dipotong dan ayam petelur untuk diambil telurnya. Kawin silang ayam biasa juga bisa disilangkan dengan kerabat dekatnya, seperti ayam hutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo. Jadi kami lagi ada di usaha peternakan. Salah satunya ini ayam